Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadasa Diabudi Erawati, mahasiswa dengan NIM 21030122120001. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kajian dari bab 9 buku Introduction to Entrepreneurship karya Xiao Zhou Su tahun 2020 yang telah saya terjemahkan dan rangkum ke dalam bentuk presentasi berjudul Mengoptimalkan Sumber Daya dalam Kewirausahaan. Materi ini saya sampaikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Profesor Suherman. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan dapat dilakukan secara efektif untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Adapun tujuan utama dari pembahasan ini adalah menjelaskan 6 elemen penting dalam keuangan perusahaan, menjabarkan konsep laporan serta analisis keuangan, menguraikan 4 tingkatan manajemen sumber daya manusia, dan memahami sistem kompetensi serta pelatihan yang relevan dalam konteks kewirausahaan. Melalui tujuan tersebut, diharapkan kita dapat memahami bahwa pengelolaan sumber daya secara terencana dan terintegrasi merupakan faktor kunci dalam membangun fondasi kewirausahaan yang tangguh. Menurut Xiao Zhaozu, tahun 2020, keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh ide bisnis yang inovatif, melainkan juga oleh kemampuan wirausaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sumber daya manusia dan keuangan merupakan dua aspek yang paling krusial karena keduanya berperan langsung dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Sumber daya manusia menjadi motor penggerak dalam pengambilan keputusan, inovasi, dan operasional. Sementara itu, sumber daya keuangan berfungsi sebagai fondasi yang menopang investasi, pembiayaan, serta pengelolaan risiko usaha. Elemen penting sumber daya. Terdapat tiga elemen utama dalam optimalisasi sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan infrastruktur pendukung. Sumber daya manusia berperan dalam menjalankan proses inovasi dan memastikan efektivitas kerja organisasi. Sumber daya keuangan menyediakan dukungan modal bagi pengembangan usaha, sedangkan infrastruktur seperti teknologi dan jaringan distribusi berfungsi sebagai elemen penunjang yang memperkuat daya saing perusahaan. Pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan ketiga elemen ini menjadi penting agar manfaat ekonomi juga dapat tercapai tanpa mengabaikan kesejahteraan karyawan dan stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar manajemen keuangan. Dalam konteks kewirausahaan, manajemen keuangan mencakup tiga komponen utama, yaitu manajemen investasi, manajemen pembiayaan, dan manajemen modal kerja. Manajemen investasi berfokus pada evaluasi dan pemilihan peluang investasi yang mampu memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur. Sedangkan manajemen pembiayaan mencakup berbagai sumber pendanaan seperti dukungan pemerintah, modal ventura, dan kredit perbankan. Yang terakhir ada manajemen modal kerja yang menitik beratkan pada pengelolaan arus kas, persediaan, dan piutang untuk menjaga likuiditas serta efisiensi keuangan perusahaan. Sistem keuangan yang terstruktur dan terukur akan meminimalkan risiko serta meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada pengelolaan dan pembagian keuntungan. Pengelolaan laba harus dilaksanakan secara legal, transparan, dan proporsional. Xiao Zhu menekankan pentingnya pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi investasi agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Selain itu, sebagian laba perlu diinvestasikan kembali untuk mendukung pengembangan usaha dan mempertahankan keberlanjutan operasional. Selanjutnya ada proses manajemen keuangan. Manajemen keuangan perusahaan umumnya melibatkan 7 tahapan, yaitu penyusunan sistem keuangan, perencanaan dan pikiran keuangan, perencanaan rencana keuangan, pencatatan transaksi, pengaturan keuangan harian, analisis keuangan, dan pemeriksaan atau audit keuangan. Selanjutnya ada 6 elemen keuangan perusahaan yang meliputi aset,
liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, pengeluaran, dan laba. Keenam unsur tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi keuangan perusahaan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada tingkatan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia terdiri atas 4 tingkatan, yaitu pekerjaan dasar yang mencakup pembangunan struktur dan kebijakan SDM. Yang kedua ada pekerjaan rutin meliputi rekrutmen, pelatihan, serta pengarsipan data karyawan. Yang ketiga ada pekerjaan strategis yaitu menyediakan data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dan yang terakhir ada pekerjaan pionir yang berfokus pada penciptaan budaya kerja yang inovatif serta sistem kompensasi yang memotivasi. Keempat lapisan ini saling mendukung untuk membentuk sistem SDM yang adaptif dan produktif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam desain sistem kompensasi dan sistem insentif. Sistem kompensasi yang efektif harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kinerja. Kompensasi yang terlalu besar maupun terlalu kecil dapat menimbulkan ketimpangan dan menurunkan motivasi kerja. Selain itu, perusahaan juga perlu menyediakan sistem insentif non-finansial seperti kesempatan promosi, pelatihan, dan penghargaan guna meningkatkan loyalitas dan semangat karyawan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kewirausahaan sangat bergantung pada kemampuan mengelola sumber daya manusia dan keuangan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Kedua aspek tersebut bukan hanya mendukung operasional bisnis, tetapi juga menentukan arah pertumbuhan dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Sebagaimana disampaikan oleh Xiao Zhaozu pada tahun 2020, wirausahaan yang berhasil bukan hanya mereka yang mampu menciptakan ide inovatif, tetapi juga yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien. Demikian pemaparan saya mengenai mengoptimalkan sumber daya dalam wirausahaan. Terima kasih kepada Prof. Suherman selaku dosen pengampu mata kuliah wirausahaan, serta kepada rekan-rekan yang menyimak presentasi ini dengan penuh perhatian. Terima kasih, sampai jumpa kembali.